Presiden Prabowo Subianto menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur. Dalam pidato pembuka, Presiden Prabowo menegaskan rasa hormatnya kepada para ulama dengan membuat istilah jas hijau. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur hari Kamis. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh jajaran pengurus NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas dukungan NU bagi bangsa dan negara, terutama selama 2 tahun masa pemerintahannya. Presiden Prabowo menegaskan rasa hormatnya kepada para ulama dengan membuat istilah jas hijau. Orang Haji Sleman, jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Hampir 2 tahun jadi Presiden Republik Indonesia. Saya terima kasih dukungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Terima kasih. Dengan belum sampai 2 tahun, kita telah mencapai prestasi-prestasi besar. Kita sudah swasembada pangan. Dan sebentar lagi kita akan swasembada energi. Setelah menyampaikan pidato, pembukaan muktamar dilanjutkan penabuhan beduk oleh Presiden Prabowo. Ya, pemirsa, polisi menangkap puluhan orang terkait unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis pagi. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti dalam rangkaian pengamanan tersebut seperti airsoft gun hingga jerigen berisikan bensin. Polda Metro Jaya menangkap 65 orang terkait unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Kamis pagi. Puluhan orang ini ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Polisi turut menyita sejumlah barang dalam rangkaian pengamanan tersebut. Barang bukti yang ditemukan meliputi senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, serta bahan atau benda yang diduga dipersiapkan untuk membuat bom molotov. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pengamanan dilakukan melalui langkah preventive strike dan preventive education. Ada beberapa upaya dan tindakan preventive strike dan preventive education yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya. Dari rangkaian ini, ada 65 orang yang sudah diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Adapun barang bukti yang ada di hadapan kita bersama, ini ada senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, bahan ataupun benda yang dipersiapkan membuat bom molotov, termasuk 7 jerigen berisi bensin dan 201 botol kaca berikut sumbu. Artinya, barang-barang yang dibawa, yang ditemukan oleh tim preventive strike, barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Saat ini polisi masih memeriksa secara intensif 65 orang yang telah ditangkap untuk mengetahui keterkaitan mereka dengan aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR. Polri tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. Namun polisi tidak memberikan ruang bagi pihak yang berniat membuat kerusuhan. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Polisi memeriksa 63 orang diduga menunggangi aksi unjuk rasa damai hingga berujung ricuh. Dan pemirsa, untuk informasi terkini di Polda Metro Jaya, sudah ada jurnalis iNews Naura Syafika yang akan melaporkannya. Ya, selamat siang Naura. Apakah sudah ada pernyataan terbaru dari Polda Metro Jaya terkait kericuhan yang terjadi pada Kamis malam dan pagi tadi?
Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Memang saat ini untuk situasi di Polda Metro Jaya, kami masih belum menerima informasi apakah nantinya Kabid Humas akan memberikan informasi terbaru, update terbaru terkait dengan penangkapan dari massa ataupun juga orang yang membuat kericuhan di aksi demo kemarin. Namun kalau misalnya kita melihat dan juga membaca dari berbagai informasi, memang kemarin ini dari Polda Metro Jaya sudah menangkap sekiranya ada 65 orang yang diduga ini menunggangi aksi demo kemarin yang berada di kawasan gedung DPR. Dan dari 65 tersebut, 63-nya sudah diamankan dan juga dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan perannya masing-masing. Namun ternyata memang dari 65 maksud kami sudah ada 2 orang, yaitu inisial R dan juga Z yang sudah ditahan dan juga sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian juga tentunya dari kepolisian ini kemarin juga sudah membeberkan bahwa ada sejumlah barang bukti yang menjadi penguat bahwa mereka memang diduga melakukan atau juga menunggangi aksi demo kemarin, yaitu seperti ada dari airsoft gun, kemudian juga senjata tajam, kemudian juga obat-obatan, bahkan ada juga jerigen berisi bensin. Dan tentunya dari kepolisian ini masih terus mendalami apa saja peran mereka, kemudian juga konsolidasi seperti apa yang sudah mereka bicarakan terkait dengan adanya aksi demo kemarin ini, karena memang untuk kelompok ini diduga juga terafiliasi dengan adanya jaringan anarko sehingga memang membahayakan untuk aksi demo kemarin. Namun tentu saja dari Polda Metro Jaya ini memang tidak pernah melarang terkait dengan kegiatan aksi penyampaian aspirasi ataupun juga aksi penyampaian pendapat, namun memang harus dihindari terkait dengan hal-hal tersebut. Dan hingga saat ini kami masih menunggu tentunya untuk rilis selanjutnya terkait dengan pendalaman yang sudah dilakukan dari Polda Metro Jaya. Sementara itu Pram, kembali ke studio. Melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta, Nora Syafika, kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan telah terdapat rangkaian penyelidikan dan digelar perkara jauh sebelum penggeledahan terhadap Febri. Hakim juga menyatakan penetapan tersangka Febri telah memenuhi syarat minimal 2 alat bukti yang sah. Hakim menyatakan penggeledahan, penyitaan, pencegahan hingga status tersangka Febri sah. Menimbang bahwa benar Kembali didakwa fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 RI Jokowi, Dr. Tifah ajukan keberatan usai mendengar dakwaan jaksa. Dr. Tifah protes belum terima berita acara pemeriksaan dan hasil laboratorium forensik. Ya benar Yang Mulia, setelah saya berkonsultasi dengan tim advokat saya, kami akan melakukan keberatan. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifah mengajukan keberatan atau eksepsi usai jaksa penuntut umum kembali mendakwanya dalam perkara fitnah, ijazah palsu, dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo. Kamis pagi, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun memberikan waktu bagi Dr. Tifah dan tim kuasa hukumnya untuk menyusun nota keberatan. Sidang keberatan Dr. Tifah dijadwalkan digelar Kamis 17 September. 23 Juli 2026 sudah diputuskan bahwa seluruh berkas perkara saya, seluruh dakwaan saya itu batal demi hukum. Lalu 4 hari kemudian jaksa meminta penetapan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada pada amar putusan itu, yaitu jaksa meminta kesempatan untuk melakukan perbaikan, yang mana itu diatur pada pasal 75 ayat 4 KUHP baru yang tidak ada pada amar putusan. Jaksa kembali mendakwa Tifah berdasar hasil uji tingkat penyidikan. Dokumen ijazah Jokowi dinilai identik ketika dicocokkan dengan 14 dokumen ijazah UGM atau artinya merupakan produk cetak yang sama. Dakwaan jaksa disambut baik kubu Jokowi. Sangat baik, apresiasi tertinggi-tingginya kepada penuntut umum, disusun dengan sangat baik, dengan sangat runtut. Tadi kronologinya juga dijelaskan dengan baik, tindakan-tindakan terdakwa yang dijabarkan dengan baik, dugaan tindak pidana juga dijabarkan dengan baik, dimulai dari tuduhan-tuduhan mengenai bahwa
foto di ijazah Pak Jokowi adalah Dumatno, tadi mungkin kita bisa dengar bersama. Ada juga dari ijazah Pak Jokowi tulisan Prof. Ahmad Sumitro seharusnya tidak seperti itu. Nah, itu adalah salah satu atau salah dua dari sejumlah dugaan tindak pidana yang dilakukan. Sementara itu, Dr. Tifa dan kuasa hukum juga keberatan lantaran belum menerima BAP dan hasil laboratorium forensik. Dr. Tifa didakwa berlapis dalam perkara ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.